Oke guys, kita berada di Balai Putradewa. Kali ini kita memakai baju pramuka. Oh ya, welcome to my channel Putra Ego. Kali ini kita akan melihat apa sih isi dalam Museum Putradewa ini dan penuh sejarah ini. Liatin dan pantauin terus. Melihat beberapa item, salah satunya ini dari peninggalan ini nggak ada burger ini, jadi saya nggak tahu ini gasing. Pada zaman dulu dia menggunakan kayu tradisionalnya ini. Nah, kalau sekarang ini menggunakan gasing itu pakai plastik. Nah, kalau sekarang dulu ini pakai ini guys. Jadi pakai semacam kayu lah yang diukir. Jadi peninggalan pada zaman dulu kayak gini. Tapi lebih jelasnya nanti kita akan bertanya sama orang-orang yang sudah mengetahuinya. Dan kalau lebih rinci lagi untuk mengetahui apa sih isi dalam Museum Balai Putradewa ini, pantauin terus video Putra Info ini, jangan di skip, tonton terus. Oke? Lanjut kita masuk ke dalam ruangan. Ruangan apa, tapi nggak ada tulisannya ini, kita terus masuk ya. Jadi ruangan ini suasananya dingin guys. Jadi ini ada namanya ada fosil bentuk batu yang bisa apa namanya ini, tapi tulisannya ada yang penjelasannya ini fosil kayu sungkai. Nah ini yang dibuat orang itu jadi cincin. Nah batu-batu inilah yang kayu sungkai itu yang jadi batu kayak gitu. Nah ini kalian bisa lihat di video ini. Nah ada lagi ini dari potongan gajah. Pada saat itu ada penemuan dari orang meneliti, ditemunya potongan tulang belulang kayu, bukan tulang belulang dari potongan gajah. Dan juga ada nih fosil yang kerang yang sudah jadi fosil. Nah seperti ini guys, jadi kerang yang sudah jadi fosil itu benar aslinya gini guys, ini fosilnya. Nah kita lanjut lagi guys. Jadi di sini ada bukan replika sih, ini pengawetan dari hewan-hewan yang berada di Sumatera Selatan pada saat ini. Nah, ada namanya beruang hitam dan harimau. Ngeri guys, jadi melihat ini. Jadi harimau ini kalau pada saat itu ada di daerah di mana lagi gitu, di Sumatera Selatan pasti ada harimau. Ini besar sekali, jadi diawetkan. Nah buaya, ini buaya komodo kalau di Sumatera Selatan ini guys. Jadi di Sumatera Selatan ini bukan komodo namanya,
jadi bianca. Bianca. Ini buaya kecil. Ini salah satunya diawetkan. Nah kita lanjut guys, kita lanjut ke sini. Ini ada lagi batu intan atau batu yang sudah ditemuin oleh orang yang sudah banyak mengetahuinya. Ini batu salah satunya batu intan, batu bahan alat. Batu ini bukan bahan alat. Ini nih batu yang berupa alat untuk pemantik orang-orang pada zaman inilah, zaman kuno kayak itu. Nah ini batunya salah satunya, tapi boleh lihat ya batunya guys. Udah tahu kan batunya ini dimuseumkan di Balai Putra Dewa. Nah, ada lagi salah satunya ini miniaturnya orang-orang di zaman Medialitikum pada saat itu ini gua-guanya. Ini berupa gua putih. Nah ini namanya gua putih itu. Miniaturnya ini, bentuk miniaturnya. Kalau aslinya ya berada di Sumatera Selatan kalau yang aslinya. Nanti kita lihatin kalau kita ke sana. Nah ini lagi ada foto, namanya potongan dari tengkorak orang yang dari zaman dulu. Ada lagi batu asli, potongan-potongan asli ini guys. Ini batu mukul ini guys. Itu tepatnya di Oku. Lihat. Ayo kita lanjut. Terus ke sini. Nah ini potongan dari bukan potongan sih. Ini salah satunya tengkorak manusia yang berupa kayak gini, udah hancur. Salah satunya tuh replikanya. Nah ada lagi penemuan dari mana ya? Gerabah. Nah ini pada saat itu alat untuk memasak atau untuk mengambil air juga. Tapi kalau untuk menjelaskannya, tapi kita tidak paham, tapi kita cuma mereview dan melihat saja. Nah ini salah satunya untuk lesung mungkin. Mas bocok tanah. Mas bocok tanah ini ya semacam kayak lesung lagi gitu. Sekalian lihat. Dan ada lagi ini padi yang ciri khasnya Sumatera Selatan. Nih, bibit padi. Ini bibit padi ketan. Nah, ini kacang kedelai. Ini ada lagi ciri khas makanan Jawa tuh apa nih? Ini lihat. Ada lagi guys, kita melihat ini ciri khas makanan Sumatera Selatan tuh ada juga ini nggak lupa ini, baik itu di Sumatera Selatan, baik itu di seluruh Indonesia, itu pasti ada pohon kelapa. Pohon kelapa ini ya salah satu saya mau bagi kamu itu dimanapun tempat kita bisa berada. Nah ini salah satu pohon kelapa ini ya dimana tempat ada. Nah ada lagi ubi jalar. Nah ubi jalar warna apa deh? Ungu. Nah ubi jalar ini warna ungu guys. Jadi ubi jalar warna ungu dan pisang
ada lagi pisang ini duren. Kalau pisang ini ya banyak nih, kalau dimanapun bisa hidup gitu. Nah khususnya di Sumatera Selatan itu duren. Nah duren ini di Sumatera Selatan paling banyak. Nah, ada lagi arca maju aku nah ada lagi guys. Nah tempat kumpul ini salah satunya ini tempat penguburan bakar apa lagi. Nah ini tuh potongan-potongan dari salah satu tulang menulang manusia gitu. Ini lihat di sini. Ada lagi replika yang salah satunya di sini guys. Ini replika ya. Ini replika. Potongan dari arca-arca, tapi kalau ini yang asli-aslinya tempat kan. Ada foto-fotonya guys. Nah ada lagi baju yang dari pakaian lantung. Nah ini pakaian lantung. Nah ini lantung dari apa ini? Salah satunya dari pohon. Ini pohon. Nah ini salah satunya dari kulit pohon terap. Nah dari pohon terap itu guys, dia bisa menghasilkan getah. Kalau di pohon terap ini ada bisa buat celana, baju itu dari pohon terap. Nah pohon terap itu semakin dia besar, semakin dia membuat apa, terdapat kulit-kulit serat-serat yang bagus guys. Jadi kita lihat selanjutnya lagi. Ini ada namanya apa nih? Berimitasi ya, salah satu apa ya? Oh ini namanya kapak logo. Kalau dulu saya belajar di apa ya? IPS. Saya kan ya IPS juga jurusannya dulu. Waktu SMA itu ada pembelajarannya kapak lontar dan pada zaman medialitikum. Mungkin itu saja dari saya yang kita mereview, tidak terlalu mendalam karena kenapa tidak ada pengarahnya gitu yang menjelaskan ini apa dan ini apa, itu salah satunya. Jadi kita menerka-nerka dan kita bisa melihat dan berikan video dan penjelasan tentang saya sedikit. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian boleh komen apa sih yang harus kita jaga di Indonesia ini dan kebudayaan Indonesia ini, dan apalagi kalian sudah menemui apa yang menurut kalian itu ini penemuan pada zaman dahulu, atau bolehlah itu laporkan sama orang-orang yang pejabat setempat. Saya menemukan ini dan sebagainya, bisa kita masukkan di sini. Jadi untuk pengetahuan kalian di museum itu luar biasa ya. Jadi bisa mengetahui apa yang kita dapatkan. Ini saja. Cukup. Jadi guys, ini ruangan pahlawan yang dijadikan patung. Nah, lihat sini. Jadi ini ruangannya, ini para pejuang. Nah, ini ada uang beberapa yang potongan-potongan yang ada yang masih utuh, ada yang tidak. Nah ini ada juga uang yang pada saat itu uang apa sih nggak tahu ini.
celananya. Mata uang kolonial Belanda. Nah, ini ada juga guys. Lihat ini guys. Nah, ini ada semacam topi pada zaman dulu. Nah, ini ada dulu ini nggak ada sendal itu guys. Sendal yang bagus, yang mewah pada saat ini kan ada apa lah kayak gitu. Nah, jadi ada sendal kayak gini buatan pada zaman dulu dari kayu. Nah, ada juga topi yang buatan dari dirajut mungkin. Nah, ini juga peci. Lihat ini peci nih, ini buatan khas Jawa. Nah, ini keterangannya ya. Nah, tidak lah. Nah, ini ada juga nih, ini kalau pada sejarah kolonial Belanda ini senjata mereka, salah satunya ada pistol pada saat itu. Nah, ini yang dicolok-colok itu yang bulat gitu guys. Ya, gitu. Nah, jadi ini pedang kolonial Belanda pada saat ini yang udah masih lengkap. Ada sarungnya, ada ininya di guys. Nah, ada lagi ini. Nah, jadi pada saat itu ada bom baru itu kayak gini ya foto ya. Jadi foto-fotonya begini. Nah, kita lihatin lagi guys ke sebelah. Nah, ini ada lupa. Nah, ini pedangnya dari Jepang. Ini pedangnya orang-orang Jepang pada saat itu masuk ke era ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Jadi ini pedang-pedangnya guys. Nah, jadi pedangnya itu kalau ini asli guys, di museum kan. Udah lihat kan? Yuk kita cus ke ini. Nah, ini ada lagi guys, untuk bom pada saat itu kayak gini. Nih. Nah, ini ada bom kecil. Kalau zaman sekarang ini bomnya itu besar-besar kayak gitu. Nah, ini untuk ini sistem pemerintahan. Bukan. Ini buku tulisan arca-arca guys. Nih guys. Jadi tulisan arca-arca ini tulisan Arab Melayunya bahasa Sangsangkerta ini guys. Ini bahasa Sangsangkerta, dan juga ini ada beberapa tulisan Arab Melayu atau tulisan Arab lah yang sudah ditulis salah satunya. Terus kita lihat lagi guys ke sini. Nah, ini ada Al-Quran yang mungkin tulisannya udah lama, yang ditinggalkan oleh orang terdahulu. Nah, ini juga nih guys. Nah, ini tulisan Arab lainnya, dan juga ini kurasa ini buku kitab Nahu nggak salah, kitab kuning kayaknya tulisan ini. Ini tulisan Arab Melayu kayak gini ya. Setahu saya ini tulisan Arab Melayu. Jadi tulisan yang kita sudah lihatin di video ini ada Arab Melayunya, dan juga ada yang namanya tulisan yang diukir di kentongan ini guys. Ini asli loh kentongan ini.
ditulis. Karena kenapa ini mungkin ada simbol-simbolnya, ada pesan-pesannya yang di sini. Di bambu ada juga untuk penulisan. Pada saat itu buku belum ada, jadi nulisnya di bambu, di batu atau di kayu-kayu itu dibikin simbol-simbol. Tapi nggak tahu apa itu maknanya guys. Kita nggak ada tour guide-nya guys, jadi kita menerka-nerka. Jadi nah ada lagi ini guys. Nah ini ada senjata Kesultanan Palembang guys. Jadi ini guys, lihat ini. Ini senjata Kesultanan Palembang. Nah ini parang. Nah ini yang parang yang di uang 1000 itu guys. Ini. Jadi parang itulah yang membuat orang itu takut. Nah ini. Nih. Nah ini tombak. Nah ini apa juga ini? Ada 5 jenis alat tradisional sejarah Kesultanan Palembang. Oke. Nah ini juga miniatur contoh kapal Kesultanan Palembang pada saat sebelum berdirinya perubahan. Jadi kayak gitu ya. Nih, liatin, jangan lupa nih kalau untuk kawan-kawan mau ke Palembang, liatin ke Museum Balai Putra Dewa. Balai Putra Dewa. Nah ini ada namanya kayu ini, kayu ujung kapal ini guys. Nih ujung kapal. Nah ini kapal yang kecil pada saat itu. Ini udah diawetkan, jadi kelihatan gitu. Dan ada juga arca-arcanya beberapa. Arca Bahana, Arca Wisnu, Arca Siwa, dan Arca Unarawasana. Nah ini arca yang di patung yang di depan tadi guys. Nah ini arca lagi. Arca Perwujudan satu arca ini. Nah, ada lagi ini semacam aksesoris dari Minang Mani, itu tulisannya. Oh Mani guys, bukan Minang Mani guys, Mani. Perkembangan pada agama Buddha. Nah ini. Oke. Jadi itu saja guys, kita lihat nanti kita lihat cuplikan video-videonya, kita pengambilan. Mungkin kita cukupkan di sini. Jangan lupa like dan di subscribe video Putra Info kali ini. Apa sih perkembangan yang Putra Info jalan-jalan di Kota Palembang? Dilihat dan ditontoni video Putra Info ini. Jangan di skip dan harus di subscribe video ini. Karena kenapa informasi yang saya sampaikan mungkin kurang, harap di komen. Mungkin harusnya seperti ini dan harus seperti ini, harus komen guys. Mungkin itu saja dari Putra Info. Salam.